Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab, yaitu Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dan putra beliau Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Dan untuk kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu ilmunya bagi kita, menganugerahkan pemahaman bagi kita, dan menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang di Palestina sekarang, yang khususnya di jalur Gaza yang sedang diserang oleh Zionis Israel, di mana mereka sekarang sudah tertutup, bantuan-bantuan tertutup, belum bisa masuk. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan bantuan-bantuannya yang tidak nampak kepada mereka, memberikan anugerah kepada mereka kesabaran, dan juga menganugerahkan rahmat dan kelembutannya bagi mereka semuanya, khususnya orang-orang yang lemah dari perempuan, orang-orang tua, anak-anak kecil yang ada di sana. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi mereka semuanya, karena ini yang dapat kita lakukan dalam kesempatan kali ini. Setidaknya jika nanti kelak di akhirat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kamu lakukan, kita sudah mendoakan, kita sudah membantu, ini yang kita mampu. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang tema mencurahkan pikiran atau bertafakkur, yaitu di buku terjemahan di halaman 32, di mana tafakkur tersebut kurang lebihnya maknanya adalah menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang wasiat Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari yang selanjutnya, yaitu di halaman 34, di mana beliau mengatakan, kun jauhariyadz dzikri, aku pun berwasiat agar selalu berzikir secara murni. Jauhariyadz dzikri artinya zikirnya itu dari dalam, berzikirnya dari dalam. Kemudian Sayyid Abdul Aziz menjelaskan, yakni antakuna ayyuhal muridu dzakiran Allah ta'ala bilisanika wa qalbika ma'an, yaitu hendaklah seorang murid lisan dan hatinya harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lisan dan hatinya sekaligus. Fala takun mimman yadhkurullaha ta'ala bilisanihi wa qalbuhu ghafilun sahin. Hendaklah engkau tidak menjadi bagian dari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisannya, akan tetapi hatinya lalai. Akan tetapi hatinya lalai. Maka di sini berzikir itu ada dua, zikir dengan lisan dan zikir dengan hati. Yang diharapkan di sini berzikir bagaimana? Berzikir harus dengan hati dan dengan lisan sekaligus. Lisan dan hati. Contoh, berzikir dengan lisan tapi tidak dengan hati. Ketika kita sholat, kita kan berzikir itu. Berzikir menghadap kepada Allah, tapi yang di pikiran dan hati kita bukan Allah. Berapa kali kita seperti itu? Berkali-kali. Berkali-kali seperti itu. Maka itu contoh dalam sholat. Bagaimana di luar sholat?
Bagaimana di luar salat? Kemudian dijelaskan di sini, fa inna dzikra ala hadhil halati la yanfa'ul qalba wa la yuksibun nura wa la yutahhiru sirra minal aghyar. Zikir yang seperti ini, zikir dengan lisan tapi tidak dengan hati, hatinya lalai. Dalam kondisi seperti ini, zikirnya tidak memberikan manfaat kepada hati dan tidak menganugerahkan cahaya kepada hati, dan tidak juga membersihkan sir. Sir itu rahasia yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, itu namanya sir. Minal aghyar, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa membersihkan. Ketika berzikir hanya dengan lisan, tidak dengan hati. Wal faidatu minadz dzikri huwa tathhirul qalbi minal aqdari wan nadhari ilal aghyari. Faedah berzikir adalah penjernihan hati dari perkara yang mengotorinya, serta membuka mata batin untuk melihat perkara yang samar. Maksudnya untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya didapat jika zikir dilakukan dengan lisan dan hati. Jika sudah bisa seperti itu, niscaya pancaran cahaya ilahi, ketentraman jiwa, serta terbukanya sir, rahasia mata hati akan bisa dirasakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Di sini Sayyid Abdul Aziz menjelaskan, dalam ayat ini Allah tidak mengatakan lisan menjadi tentram. Akan tetapi jika hati tidak ikut berzikir, bagaimana ketenangan dan ketentraman dapat diraih? Jadi Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat, berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Hati yang tentram, bukan lisan. Artinya bagaimana mungkin kita berzikir dengan lisan yang diharapkan ketentraman hati, kalau hatinya tidak berzikir? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Bagaimana kita bisa berzikir? Lafaz zikir saja kita tidak tahu. Lafaz doa-doa yang biasa dilantunkan oleh Rasulullah SAW kita tidak tahu. Maka salah satu faedah dari zikir bersama itu hafal tanpa harus menghafal. Hafal tanpa harus menghafal. Maka beberapa kali kami ceritakan di sini, guru-guru kami yang dari Maroko itu hafal syair-syair panjang-panjang. Burdah hafal, Dalailul Khairat hafal. Syair-syair yang panjang-panjang itu hafal. Bagaimana mereka bisa hafal? Ternyata mereka memiliki zikir sholawat yang mereka baca setiap harinya di masjid. Antara maghrib sama isya, mereka baca zikir Dalail Khairat cuma sebagian saja, beberapa halaman. Terus dibaca bersama-sama dari sejak kecil sampai beliau usia 40, 50, 60, apa nggak hafal? Hafal. Kemarin kita ceritakan bahwa kami kedatangan guru, diundang Ustadz Abdul Somad, hataman Sahih Bukhari. Ada juga guru kami baru diundang ke Libanon. Ternyata undangan di Libanon itu adalah hataman Sahih Bukhari yang ke-40 kali dari seluruh usianya. Kalau sudah pernah baca Sahih Bukhari 40 kali, apa nggak ingat itu di pikirannya? Di alam bawah sadar sudah ingat hadis-hadis itu. Itu hadis. Bagaimana dengan zikir? Maka masing-masing kita harus memiliki zikir-zikir itu sendiri. Zikir yang dibiasakan atau ayat Quran yang dibiasakan. Ayat Quran yang dibiasakan. Ada hadis musalsal. Musalsal itu diriwayatkan secara tersambung dalam kondisi yang sama. Itu ijazahnya itu ijazah baca ayat kursi. Jadi di redaksinya itu, saya sejak menerima ijazah ini, saya tidak pernah meninggalkan baca ayat kursi setiap selesai sholat.
Semua gurunya menyampaikan seperti itu ke atas, terus sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian kita menemukan bacaan zikir-zikir setelah sholat, ada baca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah ayat kursi. Kenapa? Itu sebenarnya ada dalilnya, kita saja yang nggak tahu dalilnya. Sehingga kemudian menjadi kebiasaan, tidak dibiasakan untuk mengetahui dalil. Kenapa? Karena orang awam tidak butuh dalil, dia cuma butuh mengamalkan, diamalkan saja. Urusan dalil, ada dalilnya atau tidak, itu urusannya para ulama. Itu urusannya para ulama. Sehingga kemudian sesuatu yang dibiasakan, kemudian dihayati, difahami dengan hati, kita akan faham. Kita akan faham maksudnya, sehingga bisa menghayati apa yang kita baca. Bisa menghayati apa yang kita baca, sehingga kemudian mendarah daging. Kita baca Al-Quran, Al-Quran itu nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca, faham tidak faham, masa tidak ada cahaya yang masuk ke diri kita? Ada, cuma kita tidak melihat. Ada, cuma kita tidak melihat. Bacaan-bacaan yang biasa kita baca, ada tidak? Apa nunggu kita meninggal dulu baru setelah itu kita tahu, oh ternyata Al-Quran itu memberikan syafaat, ternyata zikir itu melindungi kita. Bahkan kami memiliki beberapa guru-guru yang saleh, ketika kita membaca, mendoakan mereka merasakan itu. Kita mendoakan mereka terbayang wajah kita. Oh, ini sedang mendoakan. Bagaimana kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Masa Rasulullah tidak merasakan? Itu zikir. Zikir ini memiliki kaitan tidak hanya lisan saja, tapi juga dengan hati. Oh, berarti saya kalau berzikirnya masih dengan lisan, mending saya nggak usah dong, karena hati saya belum bersih. Sampai kapan hati kita bersih baru kita bisa berzikir? Itu kan sama dengan omongan-omongan saudara-saudara kita yang mengatakan pakaian itu nggak penting, menutup aurat itu nggak penting, yang penting itu hati kita bersih. Sholat itu nggak penting, ngapain dong sholat setelah itu kita hatinya kotor? Mending saya nggak sholat, hati saya bersih. Ada kan yang menyampaikan seperti itu? Itu bagaimana? Oh, dia perintah Tuhannya saja dia tinggalkan. Bagaimana dia memastikan bahwa hatinya bersih itu bagaimana? Semestinya kan dibalik. Dengan kita berusaha sholat, dengan kita berusaha menutup aurat, kita berharap dengan apa yang kita lakukan itu hati kita bersih. Terus seperti itu. Maka sampai kapan kita tidak berzikir kalau nunggu hati kita berzikir? Maka pertanyaannya harus dibalik. Ketika kita terucap dari lisan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang memberikan kekuatan kepada lisan kita untuk berzikir? Allah. Semoga dengan berzikirnya lisan kita, hati kita pun suatu saat akan berzikir. Harusnya dibalik seperti itu. Sehingga kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika kita sudah merasakan nikmatnya sebuah zikir, mau itu ayat Al-Quran, surat dalam Al-Quran, atau zikir-zikir yang biasa kita baca atau diajarkan oleh guru, nikmat, lanjutkan, jangan sampai ditinggalkan. Lanjutkan. Karena apa? Karena nanti zikir-zikir yang biasa kita baca itu, roh itu, kebiasaannya ketika ditinggalkan dia akan menagih. Banyak guru-guru kami yang sudah terbiasa baca 1 hizib, 2 hizib, 1 juz Al-Quran setiap hari, tidak baca, nggak bisa tidur sebelum baca yang biasa dibaca. Jadi kalau bahasa zahir kita itu sakau,
ruhnya itu sakau kalau nggak dikasih obatnya. Lah kita maunya sakaunya pakai apa? Pakai zikir atau pakai obat-obatan? Sekarang kan obat-obatan semua. Ketagihannya ketagihan dengan obat-obatan, bukan ketagihan dengan zikir. Bukan ketagihan dengan zikir. Awalnya bagaimana? Ya awalnya susah. Awalnya sulit. Bagaimana melatihnya? Kami kadang dilatih kalau guru-guru kami datang itu mulai sholat malam jam 3 mulai. Kami kumpul jam 3 sholat malam bareng berjamaah. Setelah sholat malam zikir bareng sampai subuh zikir lagi, selesai semua wirid yang dibaca buku tebal segini itu jam 10 pagi. Ya ngantuk awal-awal, ngantuk berat gitu kan, kadang lari dulu, kita tidur dulu begini, biasa itu di awal seperti itu sampai terbiasa. Maka di sini ada tata cara untuk membiasakan zikir. Jadi jangan memaksakan yang berat-berat dulu. Yang ringan-ringan dulu. Setelah selesai sholat, sehari istighfar 10 kali lah. Setelah itu, setelah terbiasa nambah sampai terbiasa berapa angka yang biasa kita baca. Gitu. Nah ini ada kadang beberapa guru, beberapa orang yang memberikan wirid, kamu baca sholawat ini 100.000 kali. Setelah baca 100.000 nggak sholawat lagi seumur hidup. Terus buat apa? Mending 10 kali tapi setelah itu terus 100 kali terus sampai kemudian hati kita pun ikut berzikir. Kalau sudah seperti itu, maka cahaya itu masuk dan akan mendapatkan ketenangan. Di sini ada kisah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini istimewa. Kenapa istimewa? Sayyidah Fatimah ini putri Rasulullah yang sekaligus ibunda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena sepeninggal Sayyidah Khadijah yang melayani Rasulullah, membantu Rasulullah, itu ya Sayyidah Fatimah. Jadi spesial Sayyidah Fatimah ini. Kalau kita menceritakan seperti ini akan dituduh Syiah karena Sayyidah cinta kepada Sayyidah Fatimah, itu salah. Kenapa? Ini putrinya Rasulullah. Sayyidah Fatimah tiba-tiba karena banyak pekerjaan. Sayyidina Ali tidak sama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Sayyidina Abu Bakar kaya raya, Sayyidina Umar kaya raya, Sayyidina Utsman kaya raya. Sayyidina Ali itu biasa saja. Setelah itu datang ke rumahnya Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah. Rasulullah tidak ada. Apa yang diminta Sayyidah Fatimah? Ingin diberikan budak, pembantu lah kalau sekarang, pembantu. Rasulullah tidak ada. Akhirnya menceritakan hal itu kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah setelah Rasulullah datang menceritakan itu. Kemudian Rasulullah mendatangi Sayyidah Fatimah, artinya rumahnya Sayyidina Ali. Rasulullah masuk bukan dari pintu depan tapi dari pintu belakang. Ini artinya Rasulullah dekat sekali dengan beliau berdua. Kemudian duduk di tengah mereka berdua, di tengah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu mau tidak saya berikan amalan yang lebih baik daripada yang kamu minta tadi? Jadi minta pembantu, dikasih amalan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak kita minta ATM, kita kasih tasbih. Nah ini Rasulullah mengatakan, saya berikan amalan yang kalau kamu laksanakan lebih baik daripada apa yang kamu minta tadi. Apa amalannya? Ya zikir yang kita baca setiap sholat itu. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Coba bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik sang anak, mendidik sang putri.
Artinya apa? Rasulullah meminta kepada Sayyidah Fatimah, sambil kamu bekerja, sambil zikir. Sambil bekerja, sambil berzikir. Sambil bekerja, sambil mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil melakukan tugas di rumah, juga berzikir dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian dalam keseharian isinya zikir. Dalam keseharian isinya zikir. Maka ini Rasulullah cara bagaimana menggerakkan lisan dan hati itu secara bersama-sama. Maka dari itu para ahli tarekat berkata bahwa termasuk adab berzikir adalah memejamkan mata agar tertutup jalur penglihatan zahir yang mengganggu kekhusyuan dan menjadi terbuka penglihatan batin. Berzikir kadang butuh untuk memejamkan mata, termasuk dalam sholat. Dalam sholat itu lakukan apa saja yang mengantarkan kita kepada kekhusyuan. Rasulullah mengajarkan an-nadhratu, melihat kepada tempat sujud, itu mendekatkan kepada kekhusyuan. Melihat ke tempat sujud. Tapi kalau kita sholat di rumah misalkan, anak kita lari-lari yang kecil, bisa kita khusyuk tanpa memejamkan mata? Tidak bisa. Pejamkan mata, tidak apa-apa. Oh enggak, saya harus mengikuti Rasulullah saja, melihat ke bawah, anaknya lari-lari, bisa khusyuk. Memejamkan mata ketika sholat salah? Tidak salah. Maka pejamkan mata. Itu dalam sholat ataupun di luar sholat. Karena apa? Karena mata ini penglihatan zahir. Ketika mata ini dipejamkan, kita melihat dengan apa? Dengan mata batin, dengan hati, sehingga nampak kekhusyuan itu. Itu harus melakukan latihan terlebih dahulu, sehingga kemudian kita bisa merasakan kekhusyuan seperti ini. Semua ini agar hati tidak berpaling lalai dari apa yang dizikirkan, sehingga hilanglah kesempatan meraih faedah zikir itu sendiri. Salat, Allahu Akbar, baru takbir saja kita sudah beda ya geraknya. Ada yang begini, ada yang begini. Takbir saja ini. Coba kalau kita nggak khusyuk, kita sudah takbir Allahu Akbar, imamnya beda dengan kita. Imamnya begini, Allah, kok begitu sih? Lah ini kita mau sholat atau mau apa? Ini zikir kita, ini sholat. Ini sholat. Coba khusyuk, pejamkan mata. Kalau belum terbiasa untuk melihat perbedaan, ya. Kalau masih merasa ganteng sendiri, itu kan pejamkan matanya, biar gelap semuanya. Tidak merasa diri kita yang paling ganteng, tidak merasa diri kita yang paling baik. Pejamkan mata dulu, sehingga kemudian perbedaan yang terjadi tidak nampak. Setelah itu kita dengan belajar nanti akan ada ini memiliki banyak ilmu di tema selanjutnya. Itu akan mengantarkan kita untuk memandang segala sesuatu itu ketika sudah ada landasannya, nggak perlu diperdebatkan. Gitu. Sehingga kemudian lahir kekhusyuan dengan berbagai macam perbedaan tersebut. Tahiyat sholat subuh itu bagaimana? Kan 2 rakaat. Ada yang duduknya iftiros, ada yang duduknya tawarruk. Kok begitu sih duduknya? Itu karena apa? Karena mata kita melihatnya dengan mata kepala, tidak melihat dengan mata hati. Dari i'tidal ke sujud, tangan dulu yang sampai atau lutut dulu? Ini kalau kita tidak mengerti perbedaan, kok dia lutut dulu ya nyampe-nya, kok dia tangan dulu yang nyampe. Kalau ada anak kita di samping kita yang masih kecil, mungkin kepalanya dulu yang nyampe sambil salto dia. Karena anak kecil. Ini perbedaan. Sehingga kemudian menutup mata itu salah satu cara untuk
berusaha yang mengantarkan kita kepada kekhusyuan, terlebih ketika dalam berzikir. Demikianlah Syekh Muhammad bin Siddiq berwasiat agar seorang murid berzikir secara murni. Kemurnian sesuatu ialah terbebas dari perkara yang merusak dan mengotorinya, sehingga mencegah manfaat dan faedah yang ada di dalamnya. Jadi murni itu artinya jernih tanpa ada gangguan. Tanpa ada gangguan.